Jangan kau berani katakan hidup mahasiswa jika matamu masih buta untuk melihat kebenaran. Jangan kau berani katakan hidup mahasiswa jika telingamu masih tuli untuk mendengar jeritan-jeritan penderitaan. Jangan kau berani katakan hidup mahasiswa jika mulutmu masih bungkam untuk menyuarakan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap Dewan Juri dan jajaran panitia serta teman-teman yang mungkin saat ini sedang menyaksikan saya di depan layar kaca. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Rizka Lailatul Qadanda, untuk menyampaikan orasi dengan judul Pemuda sebagai Aset Bangsa, yang tentunya akan saya sampaikan secara jelas dan lugas agar kita semua dapat memahami pemuda seperti apa yang dianggap sebagai aset bagi suatu bangsa. Pemuda-pemudi yang berada di seluruh tanah air Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam pulau, ras, suku, serta budaya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki 6 agama, 742 bahasa, 1.340 suku, dan 7.241 budaya. Keragaman-keragaman tersebut merupakan bentuk dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus terus kita rawat agar dapat terjaga hingga generasi-generasi selanjutnya. Namun, ada satu hal selain dari kekayaan-kekayaan tersebut yang dianggap sebagai aset terpenting bagi suatu bangsa dan tidak ternilai harganya. Dalam sejarah peradaban bangsa dijelaskan bahwasanya pemuda merupakan aset bagi suatu bangsa yang tak ternilai harganya. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan seseorang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu serta nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari generasi mudanya yang berhasil untuk menciptakan perubahan-perubahan positif yang dapat ia lakukan dan menaklukkan segala rintangan yang dihadapi. Namun patut disayangkan sekali, saat ini banyak kita temui permasalahan-permasalahan akut yang dialami oleh pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Di antaranya adalah adanya arus materialisme dan hedonisme yang mengakibatkan semakin redupnya jiwa nasionalisme para pemuda bangsa sehingga menurunkan rasa persaudaraan serta menajamkan individualisme. Sebelum kita terjerumus ke dalam permasalahan-permasalahan tersebut, kita sebagai pemuda harus membentengi diri kita dengan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif sedari dini. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisa perkembangan zaman. Karena pemuda yang memiliki kemampuan dalam menganalisa perkembangan zaman akan memberikan dampak positif bagi suatu bangsa. Karena di sana kita akan mengetahui mana yang perlu untuk kita rubah dan mana yang perlu untuk dipertahankan. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1.000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari pernyataan Bung Karno tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya 10 pemuda saja yang berkompeten dapat mengalahkan 1.000 orang tua. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Kita sebagai penerus generasi perjuangan dahulu harus selalu semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Hidup pemuda Indonesia. Pemuda-pemudi yang berada di seluruh tanah air Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya, Rizka Lailatul Qadanda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.